Selamat berjumpa kembali dengan Memvel. Hari ini kita sama-sama akan belajar pendidikan agama Kristen dengan materi yang sudah ada di layar. Silakan dilihat ya. Memilih untuk tidak berputus asa. Oke, ini materi bab yang ketiga. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah boleh berkumpul di sekolah. Kami boleh berada dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami hendak belajar, Tuhan berikan kecerdasan serta hikmat sehingga kami mampu mempelajari materi yang hendak bersama-sama kami pelajari hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah siap untuk belajar bersama-sama. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, setelah kita selesai berdoa, sebelum lanjut, Mem mau tanya dulu sama kamu semua, ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Ya, siapa yang tidak hadir? Coba Mem ambil absen dulu. Oh, hadir semua ya? Oke, bagus. Nah, sebelum belajar, yang perempuan rambutnya diikat ke belakang supaya rapi, ya. Yang laki-laki bajunya coba yang di belakang sana, ya. Coba dirapikan, isi ke dalam. Iya, oke, seperti itu, bagus. Nah, sekarang berarti semua sudah siap untuk belajar, sudah disiplin. Oh iya, Mem lupa. Lihat di bawah meja, di bawah kursi, coba. Sana Mem perhatikan ada sampah. Diambil, dipungut, dan dibuang ke tempat sampah. Oke? Iya, terima kasih. Kita sudah siap untuk belajar. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti berputus asa dan bedanya dengan berpengharapan. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan apa pesan Tuhan Yesus tentang khawatir dan putus asa. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan mengapa selaku anak Tuhan kita tidak boleh berputus asa. Keempat, mempraktekkan hidup tidak khawatir dan tidak berputus asa. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran yang hendak kita capai bersama-sama. Dan model pembelajaran hari ini adalah discovery learning, ya. Nah, untuk pembagian kelompok kita masih mengikuti pembagian kelompok yang kemarin, ya. Boleh? Boleh, oke, terima kasih, ya. Nah, ini ada LKPD, ya. Ada LKPD yang akan membagikan. Coba CBSF dibagi dulu ya. Ya, dibagi. Jadi kalian sudah bisa lihat di situ tugas-tugas individu sama tugas proyek dan tugas portofolio serta tugas diskusi sebentar yang akan kalian bahas, ya. Oke, baik. Kita akan literasi, buka Alkitab, ya. Kita akan membaca bersama-sama Roma 5 ayat 3 sampai 4. Roma 5 ayat 3 sampai 4, ya, kita akan baca sama-sama. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, bacaan yang akan mendukung materi hari ini adalah Matius 6 ayat 25 sampai 34 dan Roma 5 ayat 3 sampai 4, ya. Nah, materi sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang apa? Siapa yang bisa jawab? Jimmy? Hidup berpengharapan. Kita belajar dari kisahnya siapa? Coba, Margareta, kita belajar dari kisah hidup siapa yang 2 minggu lalu pertemuan kita? Iya, Ibu Monica. Nah, kita lihat bagaimana Ibu Monica, ya, pengharapannya begitu kuat bahwa Tuhan Yesus akan mengubah hidupnya dan dia menerima semuanya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang memilih untuk tidak berputus asa. Peserta didik dapat dibimbing, ya, untuk tidak khawatir, tidak putus asa dalam menjalani hidup, ya. Contohnya ketika kita ada persoalan, ketika mungkin kita mau ikut suatu kompetisi, ya, ikut lomba sepak bola tingkat kabupaten, ya. Kemudian Yosefnal tidak berhasil lolos dalam seleksi, ya, tentu ada kekecewaan, ada rasa putus asa, stres. Aduh, kenapa saya tidak terpilih, ya. Nah, jadi kalian harus terus rajin berlatih supaya dalam kompetisi berikut kalian juga bisa terpilih. Iya, seperti itu, ya. Nah, hari ini Mem mau tanya dulu, ya. Pernah enggak khawatir? Ya, pernah khawatir? Pernah? Nah, hal apa yang membuat kalian khawatir? Apa? CBSF apa? Oh ya, masa depan. Apa lagi?
Dion, ya sekolah. Oh, Christian jawab apa? Orang tua, ya boleh. Kemudian ada biaya sekolah, ya itu yang kadangkala menjadi beban pikiran kita. Aduh, saya khawatir, jangan-jangan saya tidak bisa sekolah, jangan-jangan saya pulang dari rumah ini saya punya mama belum masak, ya. Nah, kira-kira ketika kalian merasakan kekhawatiran dan putus asa, apa yang kalian lakukan? Apa yang muncul dalam pikiran kalian? Ya, apa yang muncul? Ya, mabuk-mabukan? Apalagi? Apa? Merokok, ya, merokok. Apalagi kira-kira yang kalian lakukan? Ya, stres, depresi, ya. Kalau ada masalah kan? Nah, apalagi? Coba hal-hal positif yang kalian lakukan, belum ada yang bilang. Nah, kalau di layar bunuh diri, ya, siapa tahu ada yang stres habis putus dan DP cewek, ya. Iya, bunuh diri. Ya. Kemudian harusnya yang kita lakukan adalah datang berdoa kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Ya, membaca Alkitab. Ya, dari tadi ini Cebi Safe terus yang menjawab. Kemudian kita datang berserah kepada Tuhan, ya. Kita datang berserah kepada Tuhan, kita datang berdoa, kita bawa kekhawatiran, kita punya segala pergumulan, dan Dia Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Nah, peserta didik, sekarang kita lihat apa sih arti putus asa, ya. Nah, ini menurut KBBI. Tahu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Putus asa dianggap sama artinya dengan putus harapan atau hilang harapan, yaitu keadaan di mana ya seseorang tidak memiliki harapan, ya. Jadi putus asa adalah situasi di saat seseorang tidak ada solusi untuk menghadapi permasalahannya. Dengan kata lain, mereka tidak berguna. Dia merasa, aduh, hidup saya ini tidak berguna, ya. Dia berputus asa. Jadi dia tidak lagi memiliki pengharapan, ya, tidak memiliki pengharapan pada Allah. Orang yang kurang percaya dan tidak menghargai hidupnya sebagai anugerah Allah, ya. Nah, ini ada yang bisa lihat ini siapa ini yang artis Korea, ya. Kenapa ini saya bawa meme tunjukkan kepada kalian? Cantik kan? Mereka terkenal, ya. Tapi ternyata mereka ini khawatir akan hidupnya, ya. Mereka khawatir akan hidupnya. Mereka karena khawatir dengan segala persoalan yang mereka hadapi, takut mereka nanti sudah tua, tidak terkenal, takut mereka nanti kecantikannya berkurang, aduh sudah berkerut, saya sudah tidak mau diambil lagi main film. Nah, akhirnya menyebabkan mereka bunuh diri, ya. Nah, bunuh diri itu terjadi pada seseorang yang tidak melihat bahwa hidupnya berakhir, sehingga ia tidak lagi melihat ada guna, ya. Aduh, saya tidak berguna, saya tidak mau melanjutkan hidup, ya. Nah, apakah hal ini dapat dibenarkan? Nah, jadi kalau kalian dalam keadaan putus asa, nah, kalian harus bisa terus berpengharapan kepada Tuhan supaya bisa melanjutkan kehidupan kalian. Karena kita tidak berhak untuk mengakhiri hidup kita, karena bukan kita yang memberikan hidup ini, ya. Oleh karena itu, ya, mengakhiri kehidupan itu Tuhan Yesus tidak sukai. Ya, sekarang tiba saatnya untuk diskusi, ya. Tiba saatnya untuk diskusi. Jadi dari gambar tadi yang kalian amati, ya, gambar yang kalian amati tadi dengan beberapa penjelasan dari meme, itu kalian diskusi, ya. Kalian diskusi, kalian melihat kenapa ya sampai tadi tuh orang Korea mereka bisa bunuh diri, hal-hal apa yang bisa menyebabkan kita khawatir, ya, banyak hal. Jadi itu yang kalian diskusikan, kemudian kalian cari jawabannya, ya. Kemudian nanti kita presentasi. Jadi harus kerjasama semua, ya, harus kerjasama supaya kita tahu setiap kali diskusi ada apa. Iya, Dion paling jago, ya. Ada gift, ya, ada gift. Nah, Dion kalau mau suka dapat gift, suka dapat hadiah, harus kerjasama. Karena di sini nanti mem melihat, oh, ini Dion bisa menjawab, dia kerjasama. Tapi kalau saya lihat cuman kesana kemari, berarti tidak bisa, ya. Oke, disilakan untuk diskusi 10 menit boleh? Oh, tambah. Oke, 15 menit. Ya, oke, sip. Silakan diskusi.
Ya, sudah selesai waktunya diskusi ya. Jadi kita akan presentasi. Oke, dimulai dari kelompok berapa? Coba. Siapa yang sudah selesai, yang sudah bisa presentasi? Saya tidak mau berurutan menunjuk, tapi siapa yang sudah siap, silakan angkat tangan. Siapa? Ayo, yang di belakang. Sudah? Kelompok berapa yang di belakang? Kelompok 3. Oke. Ya, kelompok 3, ayo maju. Ya, silakan kelompok 3 presentasi. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Nah, kelompok yang lain silakan menanggapi. Ya, kelompok 1 mungkin. Ya, silakan ditanggapi temannya. Iya, terima kasih ya. Jadi kelompok 3 silakan menjawab dari kelompok 1 ya. Pertanyaan dari Jimmy ya. Pertanyaan dari Jimmy. Silakan. Ya, oke. Dari kelompok lain lagi ada yang mau menanggapi? Ada? Ya. Ya, jadi dia tanya bagaimana caranya supaya kita sebagai remaja Kristen tidak khawatir. Ya, tadi sudah ada di presentasi, silakan dijawab. Ya. Oke, iya terima kasih. Ya. Semua sudah selesai, silakan kembali. Ya. Mem ucapkan selamat buat semua yang sudah presentasi hari ini. Ya, terima kasih. Semua sudah bekerja sama dengan baik, sudah bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Ya, dan kita berikan tepuk tangan dulu untuk semua yang sudah tampil hari ini ya. Oke, nah peserta didik, dari awal pembelajaran kita ya, kesimpulan yang dapat kita peroleh adalah ya, ini kita lihat, ini adalah Rasul Paulus. Jadi dalam kehidupan Rasul Paulus ini ya, ada begitu banyak tantangan dan penderitaan yang dia alami ya. Ada begitu banyak tantangan yang dialami. Nah, dalam kehidupan sebagai orang percaya, Rasul Paulus dapat kita jadikan sebagai teladan dalam menjalani kehidupan. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya? Apa yang disampaikan dalam Roma 5 ayat 4, ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yaitu jangan sekedar hanya kita baca, tetapi kita harus praktekkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Paulus bukan hanya sekedar teori ya, tetapi benar-benar dipraktekkan ya. Peserta didik boleh baca dalam 2 Korintus 11 ayat 28, kisah dari Paulus. Ada begitu banyak tekanan ya, ada begitu banyak tantangan, penderitaan, tetapi semuanya dapat dilewati oleh Paulus. Nah, peserta didik, di sini dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 ya, ada 3 pesan Tuhan Yesus ya. Ada 3 pesan Tuhan Yesus. Yang pertama, jangan khawatir tentang makanan, minuman dan pakaian ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa di sorga ya. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu ya? Matius 6 ayat 26. Jadi pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh melebihi pemeliharaan Tuhan untuk burung yang tetap hidup ya. Karena makanannya sudah Tuhan sediakan ya. Aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Matius 6 ayat 29 ya, ini ya. Bunga bakung di padang diberi keindahan. Jadi pemeliharaan Allah terhadap bunga bakung yang indah ini semua menunjukkan bahwa ya, Allah sungguh sangat memperhatikan kehidupan ciptaannya ya. Jadi Allah bukan hanya sekedar menciptakan, tetapi Dia memperhatikan, Dia jaga, Dia lindungi, Dia sediakan segala sesuatu untuk ciptaannya ya. Salomo ya, dia adalah seorang raja, tetapi bajunya ya, kemegahan pakaiannya itu tidak satupun dimiliki oleh bunga bakung di padang ya. Jadi kekhawatiran akan kecukupan makanan, minuman, dan pakaian dimiliki oleh mereka yang tidak mengenal Allah. Tetapi mereka yang menjadi anak-anaknya tidak perlu memiliki kekhawatiran. Jadi mungkin orang yang tidak kenal Allah, yang tidak berpengharapan kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, mereka khawatir.
aduh saya mau pakai baju apa, saya mau makan apa, aduh saya tidak ada tempat tinggal. Jadi dia khawatir. Tetapi kalau kita percaya kepada Allah, kita berpengharapan kepada Allah, kita tidak berpengharapan karena kita tahu ini, ya. Pesan Tuhan Yesus tadi, jangan khawatir akan makan, minum, dan pakaian, ya. Oke, yang kedua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33, ya. Bahwa yang utama, ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, ya. Jadi yang paling utama kita harus menjalani kehidupan ini adalah dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, ketika kita mengutamakan untuk mengenal Allah serta karya-karyanya, janji-janjinya, ya, maka kita akan terpesona terhadap Allah yang sungguh sangat mengasihi kita anak-anaknya, ya, karena Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Jadi kita mengutamakan Tuhan. Jadi kalau hari Minggu jangan utamakan bermain game, ya. Hari Minggu saya main game, masih ada hari Minggu depan, nanti hari Minggu depan baru saya pergi gereja, ya. Jangan. Kalian harus sebentar pulang gereja baru saya main game lagi, ya, gitu. Nah, yang ketiga, jangan khawatir akan hari esok. Matius 6 ayat 34. Nah, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, bila kita melihat di sekitar kita ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa manusia hidup dengan penuh kekhawatiran, ya. Ada orang yang memilih dari pagi sampai malam bekerja keras. Kenapa? Dia khawatir. Aduh, khawatir saya tidak punya banyak uang, saya tidak bisa lagi mau membiayai kehidupan keluarga. Tapi kalau dia sudah forsir untuk kerja, ya kesehatannya terganggu dan akhirnya dia sakit. Jadi tidak ada guna dia bekerja dan mendapatkan uang banyak kalau akhirnya dia sakit, ya. Nah, jadi harus perlu juga menyeimbangkan dengan istirahat yang cukup, harus memiliki asupan gizi seimbang. Nah, jadi kita dapat mengurangi penyakit yang akan terkena kepada kita. Nah, oleh karena itu kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, karena Tuhan Yesus selalu memelihara kita dengan baik. Nah, sebagai anak Tuhan, sebelum mem tutup, ya, masih kesimpulan. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh berputus asa, ya. Tadi di diskusi dari kelompok berapa tadi yang ada, ya? Dari kelompok berapa tadi yang ada membahas tentang bagaimana seorang remaja supaya tidak berputus asa. Kelompok berapa, nak? Ya, kelompok 3, ya. Ya, oke. Nah, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh berputus asa, ya. Harusnya setiap orang percaya memiliki prinsip seperti tertera dalam Mazmur 146 ayat 5, ya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai apa di situ? Baca, coba buka Alkitab. Iya, sebagai penolong yang harapannya apa? Coba di belakang. Harapannya pada ya Tuhan Allahnya, ya. Itu. Lihat di Alkitab sudah tidak ada di slide, ya, mohon maaf. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita serahkan seluruh persoalan itu kepada Tuhan melalui doa dan minta pertolongan. Nah, jadi kalau macam ada yang sedang mengikuti kompetisi kayak CBCF kemarin terpilih untuk seleksi O2SN, ya. Ya, tentu melakukan apa? Latihan yang rutin, ya. Menjaga asupan makanan yang masuk, jangan yang berminyak-minyak. Ya, itu. Jadi harus giat berlatih dan juga harus tanamkan dalam hati, seandainya saya tidak terpilih, saya harus tetap menerima dengan ikhlas, ya. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh putus asa karena Tuhan menginginkan yang terbaik untuk kita sebagai anak-anaknya. Jadi tidak pernah dirancang suatu kecelakaan atau hal-hal yang tidak baik buat kita. Lihat saja Daud, ya. Daud saja yang kecil, coba dia mampu melawan dan mengalahkan Goliat, ya. Setiap masalah yang kita hadapi, yakinlah bahwa Tuhan Yesus mampu memberikan jalan keluar. Oke, kesimpulan hari ini semua sudah mem sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang belum jelas?
Siapa yang di belakang sana? Coba. Siapa nak? Apa pertanyaannya nak? Elsa ya, Elsa. Kenapa? Apa yang ingin ditanyakan? Oh, bagaimana supaya kita tidak khawatir? Berarti tadi tidak mendengar materi yang sudah Ibu sampaikan ya? Tidak mendengar. Ya, bagaimana supaya kita tidak khawatir ya? Tentu kita harus berpengharapan kepada Tuhan. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan kita harus bawa kepada Tuhan dan mengimani bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Ya, kita harus terus rajin gereja, rajin baca Alkitab ya. Rajin juga mendengarkan nasihat dari orang-orang yang lebih tua karena mereka dipakai oleh Tuhan ya. Oke. Ada lagi? Sudah cukup jelas. Oke, hari ini ya kalian silakan buat resume ya, poin-poin penting dari materi yang tadi sudah Mem sampaikan. Bahkan selama diskusi tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian rasa penting, itu dicatat ya. Kemudian di LKPD lihat tugas 1 itu tugas individu ya. Ada, coba bisa lihat ada. Oke. Ya, itu nanti dikerjakan, nanti yang sudah memperiksa ya. Oke, tiba saatnya kita akan memberikan gift atau hadiah terbaik bagi mereka yang tadi kelompok sudah menampilkan dan sudah bekerja dengan baik. Ya, siapa kira-kira? Siapa? Ayo, siapa yang bisa mendapatkan gift untuk diskusi hari ini? Kelompok? Iya, kelompok 3 ya, berikan tepuk tangan. Iya, selamat. Ya, terima kasih sudah bekerja dengan baik, sudah bekerja sama dengan baik, tanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan diskusi hari ini. Yang lain, jangan patah semangat, tetap semangat ya, tetap semangat supaya nanti dalam diskusi berikutnya semua bisa mendapatkan gift ya. Oke? Ya, kita akan tutup kegiatan kita hari ini ya. Sebelum kita tutup, Mem akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah belajar dengan materi memilih untuk tidak berputus asa. Kiranya sebagai remaja Kristen dalam menjalani kehidupan ini, kami tidak selalu memiliki rasa khawatir dalam menjalani kehidupan ini, tetapi kami selalu berpengharapan kepadamu karena kami percaya Engkau Allah yang baik yang akan menyediakan segala sesuatu untuk kami. Segala sesuatu yang baik, yang penuh damai sejahtera buat kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati kami semua pada hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, oke. Minggu depan kita akan ketemu tugas 3 sama 4 yang di LKPD ya, di lembar kerja peserta didik yang sudah membagikan tadi ya, dikerjakan di rumah ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.